Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yulianto MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Teosofi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 2 akan membahas tentang ajaran pokok agama dalam akidah dan ajaran pokok akidah setiap mazhab akidah: Aswajah, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, dan Syiah. Sebelum itu, izinkan perkenalkan diri. Saya Fanadia Zahra Bimaradama, NIM 77, dan teman saya Ahmad Arif Aradin, NIM 93. Akidah adalah pokok ajaran dalam Islam yang mencangkup 6 pokok utama: iman kepada Allah, malaikat, kitab Allah, Rasul, hari kiamat, dan takdir. Meskipun pokok akidah ini sama, berbagai mazhab dalam Islam seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswajah, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, dan Syiah memiliki pemahaman yang berbeda terkait aspek-aspek penting seperti takdir, kebebasan kehendak manusia, dan kepemimpinan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan ajaran pokok akidah dalam Islam dan perbedaan pokok akidah dalam masing-masing mazhab, sehingga kita bisa lebih memahami keberagaman pemikiran dalam Islam. Nah, apa itu akidah? Akidah dalam Islam merujuk pada dasar keyakinan dan prinsip-prinsip iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Akidah mencakup pokok-pokok ajaran agama yang bersifat fundamental dan menjadi dasar dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Secara lebih rinci, akidah mencakup 6 pokok ajaran utama, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Agama dalam berakidah mencakup pada prinsip dan keyakinan dasar yang dipegang oleh umat dalam suatu agama. Akidah atau akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau keyakinan yang kokoh. Dalam konteks agama, akidah merujuk pada ajaran pokok atau doktrin dasar yang harus diyakini dan diterima oleh penganut agama tersebut sebagai landasan keimanan mereka. Dalam Islam, akidah mencakup 6 pokok ajaran imam yang dikenal dengan rukun imam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik dan buruk. Akidah dalam bermadzhab merujuk pada pemahaman dan keyakinan yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama Islam yang diajarkan melalui berbagai mazhab atau aliran pemikiran dalam Islam. Dalam Islam, meskipun seluruh umat Islam memiliki pokok ajaran yang sama seperti tercantum dalam rukun iman dan rukun Islam, terdapat berbagai perbedaan dalam cara memahami dan mengamalkan ajaran tersebut. Ini seringkali berkaitan dengan perbedaan dalam mazhab fikih, hukum Islam, mazhab akidah, keyakinan dan doktrin, dan pendekatan terhadap tafsiran teks-teks agama. Lanjut, pokok akidah setiap mazhab: akidah Aswajah, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, dan Syiah. Mazhab Sunan wal Jamaah. Mazhab ini adalah kelompok mayoritas utama Islam di seluruh dunia
dan ia dapat dibagi menjadi beberapa aliran yang lebih kecil, terutama terkait dengan kaitan dan fikih. Dalam akidah, mazhab sunnah umumnya mengikuti ajaran-ajaran yang diusung oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Selanjutnya, mazhab Jabariyah. Jabariyah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam yang berkaitan dengan pandangan tentang takdir dan kebebasan manusia. Aliran ini muncul berbagai reaksi terhadap pandangan yang lebih bebas dalam memahami takdir dan kebebasan manusia, dan berfokus pada keyakinan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih perbuatannya karena segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan oleh takdir Allah. Lanjut, pokok akidah setiap mazhab: akidah Aswajah, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, dan Syiah. Selanjutnya adalah mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi, akidah, dan filosofi dalam Islam yang muncul pada abad ke-8 dan berkembang pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Aliran ini dikenal dengan pemikiran yang sangat rasional dan menekankan pada penggunaan akal dalam memahami ajaran agama. Kata Mu'tazilah berasal dari kata istizal yang berarti terpisah atau memisahkan diri. Karena aliran ini awalnya muncul sebagai suatu kelompok yang memisahkan diri dari kalangan umat Islam lainnya, terutama terkait dengan masalah keadilan Allah dan kebebasan kehendak manusia. Lalu, mazhab Qadariyah. Qadariyah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam yang muncul pada masa awal perkembangan Islam. Aliran ini menekankan pada keyakinan bahwa manusia memiliki kebebasan kehendak dan bertanggung jawab atas perbuatannya, bertentangan dengan pandangan fatalistik yang mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh takdir Allah. Lalu ada mazhab Syiah. Syiah adalah salah satu aliran utama dalam Islam yang berfokus pada keyakinan bahwa kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW harus diteruskan oleh anggota keluarga Nabi, khususnya oleh Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Aliran ini berkembang setelah peristiwa perpecahan besar dalam sejarah Islam yang dimulai dengan Perang Siffin pada tahun 657 Masehi dan lebih lanjut terbentuk setelah tragedi Karbala pada tahun 680 Masehi. Syiah memiliki pemahaman yang berbeda dari sunnah dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal kepemimpinan agama, teologi, dan praktik ibadah. Lalu ada ajakan pokok akidah Aswajah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajakan pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswajah merujuk pada pokok-pokok ajaran yang menjadi dasar keyakinan dan amalan umat Islam untuk mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang berjalan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswajah adalah kelompok mayoritas umat Islam di dunia yang menekankan pentingnya pemahaman yang benar terhadap akidah, ibadah dan ikhlas. Dan beberapa ajaran pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tauhid, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab-kitab Allah, keimanan kepada rasul-rasul Allah, keimanan kepada hari kiamat, keimanan kepada takdir, mazhab fikih,
Ahlul Bait dan sahabat, akidah tentang sifat-sifat Allah, iman kepada tabiat amaliyah, dan kesatuan jamaah atau al-jamaah. Ajaran pokok akidah Jabariyah. Ajaran pokok akidah Jabariyah adalah salah satu aliran dalam sejarah pemikiran Islam yang memiliki pandangan tertentu mengenai takdir dan kehendak Allah, yang terkenal dengan penekanan pada takdir yang mutlak dan ketidakberdayaan manusia dalam menentukan nasibnya. Aliran ini muncul pada masa awal sejarah Islam dan lebih dominan di kalangan sebagian kalangan yang telah terpengaruh oleh pandangan deterministik. Ajaran Jabariyah menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia sudah ditentukan sepenuhnya oleh Allah, dan manusia tidak memiliki kebebasan atau pilihan dalam tindakannya. Pokok akidah Jabariyah adalah takdir mutlak, determinisme. Segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, manusia tidak memiliki kebebasan berkehendak. Tidak ada tanggung jawab moral bagi manusia atas perbuatannya. Kehendak Allah dan Allah yang mutlak tidak dapat ditentang atau diubah. Semua peristiwa adalah manifestasi dari takdir Allah, melemahkan konsep usaha dan ikhtiar manusia, berseberangan dengan aliran Qadariyah yang mengajarkan kebebasan kehendak, tidak mempertanyakan keadilan Allah terkait takdir. Ajaran pokok akidah Mu'tazilah. Ajaran pokok akidah Mu'tazilah berfokus pada rasionalisme dan kebebasan berkehendak manusia. Mereka menekankan tauhid yang murni, yaitu keyakinan bahwa Allah tidak dapat disamakan dengan makhluknya dalam hal apapun. Mu'tazilah mengajarkan keadilan Allah, yang berarti bahwa Allah tidak mungkin menzolimi hambanya. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dalam memilih perbuatan, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan dihisab sesuai dengan amal perbuatan. Mu'tazilah juga menolak pandangan bahwa Al-Quran adalah kalam yang kekal dan meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Mereka menekankan bahwa wahyu harus dipahami dengan rasio dan akal sehat, dan menolak hadis-hadis yang menentang dengan logika. Selain itu, mereka memandang iman sebagai keyakinan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan berbuat dengan tubuh, yang berarti iman tidak hanya soal ucapan tetapi juga amal. Ajaran pokok akidah Qadariyah. Ajaran pokok akidah Qadariyah berfokus pada keyakinan bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dalam menentukan perbuatannya. Aliran ini menolak konsep takdir mutlak yang diajarkan oleh Jabariyah, untuk menekankan bahwa setiap individu memiliki kehendak bebas untuk memilih antara kebaikan atau keburukan. Menurut Qadariyah, manusia bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka, dan Allah memberikan kemampuan kepada setiap manusia untuk membuat pilihan. Ajaran ini mengajarkan bahwa segala perbuatan manusia, baik maupun yang buruk, berasal dari kehendak dan usaha manusia itu sendiri, bukan semata-mata ditakdirkan oleh Allah. Dalam pandangan ini, Allah menciptakan segala potensi bagi manusia, namun manusia bebas untuk memilih jalan hidupnya. Aliran ini juga menegaskan bahwa keadilan Allah tetap berlaku, karena setiap perbuatan manusia adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Secara keseluruhan, ajaran pokok akidah Qadariyah menekankan kebebasan kehendak dan tanggung jawab moral individu, serta menolak fatalisme atau determinisme dalam kehidupan manusia. Ajaran pokok akidah Syiah. Ajaran pokok akidah Syiah berfokus pada keyakinan bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW
adalah hak keluarga Nabi, khususnya Ahlul Bait. Syiah percaya bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah penerus sah Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat. Mereka menekankan konsep imamah dan mengajarkan bahwa imam-imam Ahlul Bait memiliki kedudukan istimewa dan otoritas spiritual serta politik yang diberikan oleh Allah. Syiah juga meyakini bahwa imam bukan hanya memimpin duniawi, tapi juga memiliki kemampuan untuk menafsirkan wahyu dan hukum-hukum agama. Mereka percaya bahwa jumlah imam adalah 12 imam yang dimulai dari Ali dan berlanjut ke keturunannya dengan Imam Mahdi sebagai imam terakhir yang diyakini akan muncul untuk menegakkan keadilan di dunia. Dalam hal keyakinan terhadap Al-Quran, Syiah menerima kitab Al-Quran yang sama dengan yang diterima oleh Sunni. Tetapi mereka juga percaya ada beberapa penafsiran yang lebih mendalam dan beberapa ayat yang mungkin disembunyikan atau dipahami secara berbeda. Syiah juga mengedepankan tahlilan dan ziarah kepada makam-makam Ahlul Bait serta memperingati peristiwa penting dalam sejarah Islam serta hari Asyura yang merupakan hari peringatan atas syahidnya Imam Husain di Karbala. Ajaran Syiah menekankan pada keadilan Allah serta pentingnya kebersamaan dan persatuan umat. Meskipun mereka mengakui adanya perbedaan dengan Sunni dalam hal kepemimpinan dan beberapa amalan agama. Beberapa perbandingan antara 5 mazhab akidah sebagai berikut. Ada mazhab Azwajah, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, dan perbandingannya yaitu kepemimpinan, pandangan takdir, kebebasan manusia, dan pandangan iman. Azwajah dengan kepemimpinan dipimpin oleh umat, pandangan takdirnya yaitu keseimbangan, dan sebagainya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini yaitu ada 3, yaitu pentingnya memahami akidah dalam Islam, pengaruh masing-masing mazhab terhadap kehidupan beragama, dan pemahaman perbedaan tidak harus mengarah pada perpecahan. Untuk pentingnya memahami akidah dalam Islam, yaitu memahami akidah adalah kunci untuk menjaga keimanan dan ketahanan spiritual seorang muslim, serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam beragama. Pengaruh masing-masing mazhab terhadap kehidupan beragama, yaitu setiap mazhab akidah mempengaruhi cara memahami agama, beribadah, dan berinteraksi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik umat Islam. Pemahaman perbedaan tidak harus mempengaruhi pada perpecahan. Perbedaan dalam pandangan akidah harus dipandang sebagai kekayaan intelektual yang seharusnya meningkatkan toleransi dan persatuan antar mazhab, bukan menyebabkan perpecahan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata atau pengucapan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya dan kelompok saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kelompok saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.